Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini saya mau bikin video reaction lagi. Dan yang mau saya bahas kali ini adalah Dedek Lesti teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ini ya, lihat sesuatu ada yang beda nih di settingan tempat saya nih. Ini saya baru ngeset tempat baru nih. Ada pajangan ya di belakang. Pajangan lucu ya pajangannya. Bisa gerak loh, dadah gitu coba. Dadah. Itu nemunya susah tuh teman-teman. Tadi baru nyari tuh di toko mainan dapat dadah gitu. Dadah lagi coba. Nih boneka tuh lucu kan bonekanya dadah. Dadah. Bisa ngikutin saya. Ya udah lanjut aja, lanjut ke ini ya, fokus ke video lagi. Jadi ini sebenarnya request dari teman-teman semuanya. Kemarin banyak teman-teman yang request Dedek Lesti tausiah. Saya juga udah tahu sebenarnya ada video Dedek Lesti tausiah, cuma karena posisinya hari kerja, jadi videonya tuh durasinya cukup panjang, ada sekitar 10 menit. Dan saya tuh kalau pagi ya harus buru-buru berangkat kerja segala macam, itu kayaknya susah ngatur waktunya teman-teman. Makanya saya sengaja pending, nyari waktu yang tepat di akhir pekan, dan kebetulan ini kan libur, makanya ini kayaknya yang pas. Langsung aja, saya juga belum nonton sama sekali, belum dengerin full, baru di awal aja, makanya pengen dengerin fullnya kayak apa. Langsung aja kita play ya. Dedek Lesti tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boneka salam dong. Assalamualaikum. Sahabat aksi di rumah saja, Dewan Juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita tidak bisa mengharapkan sosok orang tua kita seideal seperti yang dicontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri beliau. Akan tetapi kita harus mencari kelebihan-kelebihan mereka untuk kita syukuri. Karena apa? Apa yang ada di dalam diri kita, mau bagaimanapun orang tua kita, darah dagingnya itu melekat pada diri kita. Dalam berbakti kepada orang tua, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, seorang anak hendaknya menjaga lisan dan perbuatan di hadapan orang tua. Ya, pasti. Jangan kata dan tingkah laku anak menyinggung perasaan keduanya. Yang kedua, kita harus patuh kepada orang tua selama tidak bertentangan dengan aturan atau perintah Allah. Yang ketiga, kita tetap wajib berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita sudah wafat, yaitu dengan mendoakan dan tetap menyambung tali silaturahim dengan kerabat-kerabat, teman-teman, orang tua kita semasa hidup. Namun demikian sahabat aksi di rumah saja, tak jarang kita mendengar atau bahkan menyaksikan seorang anak atau Sunyi banget ya, nggak ada dan backsoundnya orang gitu. tua tidak akur, berantem, berbantah-bantahan. Padahal itu adalah sikap yang berlebihan dari seorang anak. Namun percayalah, sikap tegas dari orang tua itu adalah bentuk kasih sayang yang sangat tulus yang tidak akan pernah kita dapatkan dari siapapun kecuali dari orang tua kita sendiri. Setuju. Namun jarang dilihat oleh anak remaja zaman sekarang. Sahabat aksi di rumah saja, dalam perkembangan remaja ada masanya seorang anak merasa paling benar, merasa paling tahu, mengedepankan nafsu, mengedepankan emosi, mengesampingkan hati nurani dan logika. Bahkan orang tua itu kadang dianggap penghalang untuk seorang anak dalam mencari jati dirinya. Sahabat aksi di rumah saja, kondisi seperti ini bisa saja terjadi kepada orang tua atau anak manapun, termasuk saya. Pada saat itu, saya dipertemukan dengan kondisi di mana saya harus berbeda pilihan dengan orang tua saya. Padahal itu tuh masih muda sekali, usia saya masih muda. Tapi apa yang terjadi di sini, saya malah
terus mengikuti emosi saya. Saya begitu yakin, saya begitu percaya apa yang sudah saya pilih, apa yang jalan yang sudah saya pilih ini jalan yang paling benar. Mendoakan orang tua mungkin kata yang tepat untuk saya pada saat itu. Seolah saya tidak pernah mendengar tangisan seorang wanita yang sangat berharga, tangisan seorang wanita yang sangat luar biasa. Tuh, jangan nangis dong. Yaitu tangisan dari seorang ibu, di mana surga ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini baru ada backsound ini. Waktu begitu cepat berlalu, tapi terasa lama sekali ketika saya sudah mulai menyadarinya. Saya tidak pernah merasakan ketenangan. Saya khawatir. Saya merasa sangat bersalah. Maka dari itu, saya mulai berpikir Waktunya udah habis ya? bahwa saya sangatlah beruntung karena masih mendapatkan kesempatan, perhatian dan kasih sayang dari orang tua saya. Di kesempatan kali ini, saya mau minta maaf kepada orang tua saya, terutama ibu saya. Mama, barangkali Mama masih bangun nonton Dede. Maafkan diriku Bunda, kadang tak sengaja Tiba-tiba merinding saya. ku membuat relung hatimu terluka. Mama, Bapak, Dede minta maaf karena sudah membuat luka di hati Bapak dan Mama, terutama Mama karena Dede sudah selalu membuat Mama menangis. Insya Allah, Dede berjanji Dede akan terus belajar menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Mudah-mudahan Dede juga bisa terus belajar supaya Dede bisa istiqomah dalam hal kebaikan. Amin. Saya dukung Dedek, saya Sekali dukung. lagi Dede minta maaf kepada Mama dan Bapak. Sahabat aksi di rumah saja, apalah arti anak kaya, berpangkat, bergelar, kalau tidak punya akhlak baik kepada ibu bapaknya. Karena akhlak baik inilah kekayaan termahal yang bisa membuat doa-doa anak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah kepada siapapun yang orang tuanya masih ada. Karena jika sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita di sisa usianya. Sahabat aksi di rumah saja, semoga kita bisa memberikan akhlak yang baik sehingga kita bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sedih. Jadi sedih. Kok jadi sedih sih Dede? Iya, Abi sedih banget. Dari tadi kita tanya materinya apa, udah nanti denger aja. Apa sih Dede materinya? Udah ntar denger aja. Pokoknya ini cerita Dede banget aja gitu ya, Bi. Jadi Dede jawab. Iya. Selalu bikin hati terenyuh gitu kalau lagi ngomongin Ibu atau orang ibu tua. atau orang tua.
saat ini juga kalau ibu saya bisa mendengar saya dan datang ke sini, saya pasti kabur dan meninggal. Saya dengerinnya udah serius-serius Cing Abdel. Iya. Terus gua harus ngomong apa yang menurut lo bisa? Gua harus Astagfirullahaladzim. Atau lo gua Si Abdel umurnya berapa sekarang? ya Ya. nanya umur. Nanya umur. Ya, lebih baik ditanya sisanya dah kalau gak. Pasti pertanyaannya kayak aksi mau habis saja. Dede bagus. Iya bagus Pak. Tadinya kita berdua pengen godain loh di situ loh. Di situ pengen doain. Akhirnya jadi ya Allah. Sengaja banget ya duduk di depannya, ya Iya. Allah. Karena tadi kita nanya terus kan materinya apa sih? Udah nanti denger aja, Abi nanti denger aja. Enggak tahunya gitu. Itu sampai minta kru tadi supaya Iya. ngambilin kursi dari studio 5 loh itu. Baru datang. Amin, terima kasih Pasti Abi. bapak sama ibu banget. Amin, terima kasih mama bapak doanya. Resti Lover juga pasti bang. Amin, alhamdulillah. Mendelivernya itu loh. Iya Ya, nyampe. Di hari Sabtu naik pedati, Apa tuh? betul-betul nyentuh ke hati. Alhamdulillah. Oke, Dede sudah menjalankan tugasnya pagi hari ini. Begitu juga dengan 3 peserta sudah memberikan penampilan terbaiknya pagi hari ini. Oke, selesai teman-teman. Jadi saya udah nonton nih full ya Dede Lesti ya, dan ternyata materinya emang dari Abi Ramzinya aja sama Cing Abdel aja nggak tahu, nggak dikasih tahu biar surprise, dan keren materinya tentang orang tua, dan menurut saya delivernya emang bagus tadi, apalagi ditambah ada nyanyiannya di tengah, jadi bener-bener langsung tiba-tiba merinding tadi pas Dede Lesti mulai nyanyi tadi. Cuma kayaknya di cut tadi di video ini, saya juga ini ngambilnya bukan dari Indosiar teman-teman, karena kalau di Indosiar kan dipotong-potong ya nggak full. Ini saya dapat video lumayan panjang, ini juga saya belum nonton makanya saya kira udah full gitu kan, ternyata ada yang dipotong kayaknya, tapi kayaknya cuma dikit sih potongnya. Intinya kita dapat gambaran materi secara keseluruhan dari Dede Lesti, dan menurut saya keren banget materinya. Kalau udah nyangkut orang tua tuh bawaannya tuh udah langsung nyentuh ke hati aja gitu loh, langsung sedih aja bawaannya. Apalagi kondisi kayak gini ya, mungkin teman-teman yang sama kayak saya tahun ini nggak bisa mudik, Lebaran tahun ini pasti akan ngerasain banget kerinduan yang luar biasa ke orang tua yang biasanya tiap tahun Lebaran itu bisa bersimpuh sungkeman di bawah pangkuan kedua orang tua, tapi untuk tahun ini cuma lewat video call. Itu bener-bener sedih banget gitu kalau kita hubungin sama tausiahnya Dede Lesti yang sebenarnya nggak terlalu panjang, tapi isinya tuh padat lah, maksudnya banyak lah pesan positif yang disampaikan Dede Lesti tadi. Terus apalagi juga ada cerita Dede Lestinya di masa lalu, pengalamannya Dede Lesti yang bukan menyakiti sih, tadi katanya ngomongnya menduakan orang tuanya ya, mungkin ada kayak namanya masih remaja ya, mungkin ada perbedaan pendapat, nuruti emosi itu ya. Sekarang kan Dede Lesti juga udah bertambah umur, makin dewasa, udah berhijab, juga udah banyak perubahan lah, dan ya saya dukung lah Dede Lesti tadi ngomong semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Intinya akhlak baik untuk orang tua itu yang utama teman-teman. Ya udah segitu aja untuk kali ini tausiah yang keren banget. Saya nontonnya juga di waktu yang tepat, ini malam-malam ya, ini malam Ramadan. Jadi buat teman-teman semangat untuk puasa Ramadannya, dan mumpung weekend ya di rumah aja, cari tontonan yang seru-seru aja, nggak usah keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Kalaupun harus keluar rumah ya harus safety, selalu pakai masker, selalu physical distancing, bawa hand sanitizer, cuci tangan selalu, masker juga. Intinya jaga diri teman-teman sebaik mungkin untuk kebaikan diri teman-teman dan juga untuk lingkungan teman-temannya. Ya udah segitu aja, semoga Indonesia segera bebas dari virus corona dan kita bisa kembali hidup normal. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun. Dadah. Dadah boneka. Boneka dadah.